Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Pagi ini masuk kepada ayat yang ke-34, ayat yang ke-33, halaman 530, ayat ke-33 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lut najjaynahum bisahar ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar wa laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nudhur wa laqad rawaduhu 'an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wan nudhur wa laqad sabbahahum bukratan 'adabun mustaqil fadhuqu 'adabi wan nudhur. Sampai di situ. Ayat yang di atas intinya adalah pelajaran yang sangat penting, yang berharga, bahwa siapapun yang sombong, menolak, mengingkari, menentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, malah mereka berniat untuk menghilangkan, melenyapkan atau membunuh para Rasul-Rasul Allah. Setelah mereka menyampaikan berbagai macam peringatan-peringatan, keterangan-keterangan, sekaligus ancaman-ancaman, tapi malah mereka menolak. Ada kalanya mereka menolak karena mereka orang yang berkuasa atau orang yang kaya atau orang yang punya posisi kedudukan, pangkat, jabatan dan status di suatu negeri, atau orang-orang yang mendukung, membantu, mengikuti mereka dengan fanatik buta. Maka setelah sekian lama berlalu, seperti kaumnya Nabi Hud, itu kaum Ad, seperti kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud kemarin, ujung-ujung ayatnya berbunyi fakaifa kana adabi wan nudhur. Maka bagaimanakah akibatnya, kesudahannya, jadinya kepada kaum-kaum orang-orang yang seperti itu azabku, karena mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para rasulku. Sekarang masuk pula kepada kaumnya, kaum Nabi Lut, yang terkenal dengan kaum homoseksual, LGBT. Diawali dengan kadzabat qaum Lutin bin nuzur, telah mendustakan pula kaum Nabi Lut bin nuzur, peringatan-peringatan, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang diiringi oleh ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Lut.
keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersaudara, salah satu saudaranya namanya Haran dan Nahur. Anak Haran adalah Lut. Maka jadilah Nabi Ibrahim itu paman daripada Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim masih di negerinya, di Babil, di Irak, maka yang beriman ketika itu laki-laki hanyalah satu orang, Lut. Sementara perempuan yang beriman Sarah. 3 ini yang beriman. Nabi Ibrahim, Sarah dan Lut. Ketiga-tiganya berhijrah meninggalkan negeri Babil. Setelah Nabi Ibrahim dipanggang, dibakar, akhirnya tidak mungkin lagi beliau rasanya untuk tetap bertahan di Babil. Beliau pindah ke Palestina, ikut serta Nabi Lut. Lalu atas seizin daripada pamannya, yaitu Nabi Ibrahim, Lut berangkat pindah pula ke Yordania, timur Yunania, yang terkenal dengan negerinya negeri Sodom. Allah angkat beliau jadi rasul di sana. Berarti Nabi Lut bukan penduduk asli negeri itu, beliau pendatang. Tapi karena beliau yang dipilih, yang diangkat oleh Allah, sementara kaum itu adalah kaum bejat, ada 5 perkampungan di situ. Tercatat dalam sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir dan ulama sejarah, ada 5 negeri. Semua penduduknya jika digabung mencapai 400-an ribu lebih kurang. 400-an ribu lebih kurang. Itu banyak sangat di sana. Hampir semua negeri itu sudah menular berbagai macam penyakit-penyakit. Yang penyakit itu mereka rintis, yang belum pernah dikerjakan oleh manusia di alam semesta. Apa yang disebut dengan liwat atau homo atau gay dan sejenisnya. Nah, di sanalah Nabi Lut diutus, diangkat. Nah, di sini diawali dengan kadzabat. Kadzabat, mendustakan. Berkali kita sampaikan arti mendustakan tidak mempercayai, tidak membenarkan, menolak, mengingkari, tidak mengakui, menentang apa yang disampaikan. Kalau ayat-ayat yang disampaikan berarti mendustakan ayat, berarti tidak menerima, tidak beriman, tidak percaya kepada ayat Allah. Kalau tidak percaya kepada Rasul yang menyampaikan, berarti juga mendustakan Rasul. Di samping mendustakan Allah. Tidak yakin, tidak percaya, tidak beriman adanya hari akhirat, berarti mendustakan hari akhirat. Bukan berdusta, mendustakan. Telah mendustakan pula kaum Lut. Kenapa kaum Lut? Karena Nabi Lut meskipun beliau bukan orang sana, tapi beliau diutus ke kaum itu. Maka lama-lama menjadi gelar bagi mereka itu kaum Lut. Bin nuzur. An-nuzur kan peringatan-peringatan. Artinya apa yang diperingatkan oleh Nabi Lut, pertama jelas mereka itu syirik, tidak menyembah Allah, syirik, kufur. Yang kedua, dalam beberapa ayat disebutkan seperti dalam surah Al-Ankabut dan lain-lain, mereka itu pembegal di jalan-jalan, atau penyamun, atau siapapun yang datang ke negeri mereka, pasti mereka palak aku namanya pungli, uang bagak, uang takui, uang apa namanya itu, uang jalan. Jadi mereka terkena pembegal, penyamun, pemalak.
minta uang jalan. Sekaligus jika dikatakan taqta'un as-sabil, mereka juga suka mengancam, mengajak orang-orang yang berkunjung ke negeri mereka untuk berbuat homoseksual secara terang-terang, tidak sembunyi-sembunyi. Dan ini sudah menjadi penyakit. Inilah penyakit yang sulit memberantasnya. Orang kalau sudah dijangkiti oleh penyakit itu, mereka kecanduan. Itu homo, tiba di perempuan namanya lesbi. Mereka juga berbuat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dalam Quran. Dalam surat lain itu Al-Ankabut, suka berbuat kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat di mana mereka berkumpul dan bertemu-temu bersua-sua. Dia terkenal dengan kebangkang mereka tiga. Pertama, mereka syirik dan kufur. Kedua, mereka pembegal, penyamun, pemalak, palasi atau suka pungli. Yang ketiga, mereka di mana bersua-sua, bertemu-temu di tempat-tempat di mana mereka biasa duduk-duduk, pasti mereka membuat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kekejian demi kekejian. Dan perempuan di negeri itu tidak laku. Hanya perempuan untuk keturunan saja. Negeri itu penyakit menular. Belum pernah dilakukan, diperbuat oleh orang-orang yang sebelum mereka. Ini yang disampaikan oleh Nabi Lut. Idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha. Kenapa kalian berbuat berbagai macam perbuatan fahisha? Perbuatan keji. Bahkan zina tidak laku. Yang laku cuma liwat atau homo atau gay. Maka ketika itu banyaklah perempuan-perempuan yang tidak pernah disentuh oleh para lelaki, karena lelaki tidak tertarik sama mereka. Dan itu mereka lakukan terang-terangan. Antum tubsirun, artinya mereka melakukannya secara nyata, terang-terang, nampak di muka orang ramai, dipenampakkan. Biasa di jalan-jalan mereka biasa sama dengan laki-laki perempuan, berpagut-pagut, bermesra-mesraan, dan melakukan hal-hal yang di luar itu, di jalan-jalan, di mana-mana, di pasar-pasar, nyata-nyata dan terang-terang. Nah, kita bagaimana kondisi Nabi Lut? Beliau pendatang di situ, tidak orang asal. Sekarang sebagian orang tidak orang asal berada di suatu negeri, tidak mau mengikuti kebiasaan masyarakat itu di usia. Bahkan imam, kalau tidak pandai-pandai, imam surau, imam musala, imam masjid, mengikuti selera orang kampung, bisa jadi dipecat imamnya, diusir. Itu nasib orang pendatang. Nah, ini pula lah yang digambar-gambarkan oleh orang Indonesia sekarang. Orang tidak asli, orang keturunan. Itu pun saat siswa orang keturunan kau menjadi masalah, dipermasalahkan. Padahal kita semua pendatang di muka bumi ini. Nah, ada kita orang asal. Nabi Adam pendatang di bumi. Sebelumnya isi bumi jin-jin dan malaikat-malaikat. Begitu menurut para ahli. Maka Nabi Adam didatangkan ke bumi untuk mengelola bumi, mengurus bumi, memakmurkan bumi atas perintah Allah. Nah, berarti kita semuanya orang pendatang, lalu berketurunan di bumi. Nah, kembali cerita kita kepada Nabi Lut. Nabi Lut jelas pendatang. Beliau orang Babil. Babil di Irak. Terkenal dulu kerajaan Babilonia. Dari Irak pindah ke Palestina. Palestina bertetangga dengan Yordania. Sodom itu di timur Yordania.
Kaspi sekarang, Laut Kaspi. Beliau pendatang, lalu beliau mengajak, menegur, memperingatkan orang-orang kampung di sana. Bagaimana sikap mereka? Ini kita bawa, kita rasakan keadaan Nabi Lut. Jadi mereka namanya kadzabat qaum Lutin bin Nuzur. Apapun yang disampaikan Nabi Lut, karena semuanya bertentangan dengan kebiasaan mereka, dengan laku mereka, tingkah mereka, perbuatan mereka, tradisi dan budaya mereka, walaupun salah, pasti mereka marah luar biasa. Nah, setelah sekian berapa lama hal itu terjadi, Nabi Lut tidak berhenti karena beliau adalah utusan Allah. Lalu diberi ancaman oleh Nabi Lut, kalau kalian begini terus, nanti datang petaka, azab, siksa daripada Rabb sekalian alam. Justru mereka mengatakan i'tina, cobalah datangkan kepada kami azab itu. Kalau memang ada siksa, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu utina bi'adzabillah. Jawaban kaum itu bosan, mereka tasimbaba, lalu mereka mencari Nabi Lut, i'tina bi'adzabillah, datangkan hari ini juga segera azab yang engkau ancam-ancam itu kepada kami. Hai Lut, jika engkau memang benar. Dan mereka merencana mengusir Nabi Lut. Kata mereka, akhriju ala Lut min qaryatikum. Usir, bila perlu dihilangkan, dihilang malamkan. Tahu dihilang malamkan? Itu ayat surah An-Naml, akhriju ala Lut min qaryatikum. Usir, keluarkan Lut, keluarganya dari negeri kita. Pendatang, orang Asia, orang keturunan, pandai-pandai lo mengatur-ngatur awak. Panjang ceritanya. Innahum unasun yatatahharun, mereka kaum yang sok-sok suci. Itu surat ke-27, surah An-Naml ayat 56. Surat ke-27 An-Naml ayat 56 berbunyi itu, mereka kaum yang sok-sok suci, sok-sok bersih. Innahum unasum yatatahharun. Si Lut ini dengan keluarganya sok-sok suci, sok-sok bersih pula. Puncaknya ketika mereka ingin mengusir Nabi Lut, maka datanglah dua atau beberapa tamu ke tempat beliau. Tamu ini malaikat. Malaikat, yang malaikat itu sebelum datang ke tempat Lut, mampir di tempat Nabi Ibrahim. Ini tercantum dalam beberapa surat, saya ringkas saja. Fama khatbukum ayyuhal mursalun, kata Nabi Ibrahim. Apa ini? Berita apa, tugas apa, urusan apa yang kalian sampai kalian diutus oleh Allah? Inna arsalna, kami diutus oleh Allah ke negeri Lut. Mampir ke tempat Nabi Ibrahim, malaikat yang namanya Nabi Ibrahim tidak tahu suatu malaikat, kan sampai-sampai Nabi Ibrahim mencari kambing gemuk, diolah, dihidangkan ke tamu, lalu tidak disentuh makanan, baru sadar Nabi Ibrahim ini tidak orang ini. Lalu mereka perkenalkan, kami adalah utusan Allah. Datang ke sini memberi kabar gembira, istrimu yang bernama Sarah akan melahirkan anak, namanya Ishak. Ketika itu istrinya sedang ada di pintu. Lalu Sarah fasaqqat wajhaha, ditamparnya pipinya.
Saya tidak mimpi katanya. Sadar dia. Apakah mungkin saya sudah tua, semenjak gadis sudah mandul, ba'li suamiku juga sudah tua, saya akan beranak. Bukan tidak percaya, tapi itu kekagetan, menimbulkan ketakjuban sekaligus keheranan antara percaya dan tidak. Ditamparnya pipinya. Dijawab oleh malaikat, ata'jabina, apakah engkau merasa aneh, merasa tercengang atas kehendak dan kuasa Tuhanmu? Dikasih kabar gembira. Lalu malaikat itu minta izin pergi ke negeri Lut. Malaikat ini. Ketika sampai malaikat ini di Lut, mereka menjelmakan diri menjadi sosok pemuda yang tampan, yang bersih, yang bikin tergila-gila orang laki-laki di sana semua. Malaikat sengaja menampilkan diri datang ke tempat Nabi Lut dalam sosok laki-laki muda, gagah, tampan, luar biasa. Berkunjung ke tempat Nabi Lut. Nabi Lut tidak tahu bahasa itu adalah malaikat. Di sini pula dapat kita gambaran bahwa malaikat kalau menjelmakan dirinya menjadi makhluk berbentuk manusia, tidak ada yang tahu bahwa itu malaikat. Bahkan Rasul yang bernama Ibrahim alaihissalam, bapak nabi-nabi, bapak tauhid, nenek moyang Nabi Muhammad, pun tidak tahu bahasa itu adalah malaikat. Andaikan tahu, tidak akan disembelihnya sapi, tidak akan dihidangkannya makanan. Setelah diberitahu, baru Nabi Ibrahim sadar ini malaikat. Begitu juga Nabi Lut, tidak tahu beliau bahasa itu adalah malaikat yang mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Ringkasnya, datang Nabi Lut biasa menyambut dengan sangat senang dan suka, tapi cemas. Cemas kedatangan malaikat itu jangan-jangan diketahui oleh orang kampungnya. Rupanya ya, konon kabarnya istrinya secara diam-diam memberitahu kepada orang-orang kampung itu, di rumah saya ada pemuda yang very handsome. Wah, tidak tanggung-tanggung respon masyarakat, bersegera mereka berlari ke rumah Nabi Lut. Yuhra'un, segera mereka. Sama dengan kita laki-laki yang normal menjelek bintang-bintang, gadis-gadis yang luar biasa cantiknya. Pasti laki-laki yang normal ingin tahu. Begitu ketagihan mereka kepada laki-laki jantan. Candu mereka, suka mereka. Jadi sudah parah penyakit apa? Penyakit liwat atau homo atau gay mereka. Pantang mencari laki-laki muda, gagah, tampan, kecil mereka cantik. Cikirlah sana. Ini yang bikin Nabi Lut risih, takut luar biasa. Itu tamu. Nah, sampai-sampailah ujungnya, alaysa minkum rajulun rasyid. Sengaja tidak kita buka ayatnya. Tidak adakah laki-laki di antara kalian orang-orang yang berakal sehat? Ini kita ambil pula istilah siapa? Istilah Pak Roki, akal sehat. Tidak ada di kalian yang akal sehat. Tak jalan pikiran kalian. Ini kan laki-laki. Anak saya ada, kawinilah anak saya. Ditawarkannya, nah, kawini anak saya. Nih, anak saya 2 orang perempuan, kawinilah. Kami tidak butuh dengan anakmu tadi. Itu dalam Quran. Kami tidak butuh. Kami tidak berhajat kepada anak-anakmu itu. Kami hanya berhajat kepada orang ini. Ramai. Akhirnya fatamasnan, mata mereka dibutakan oleh malaikat-malaikat. Nah, setelah sekian baru kita masuk ayat ke-34 surat ini. Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya
arsalna kami mengirim. Hasiba adalah angin dahsyat, angin keras, angin badai yang menebangkan bukan hanya pasir, kerikil-kerikil dan batu-batu, namanya hasiba. Hasib, angin deras, angin badai yang menerbangkan batu-batu. Bukankah kemarin datang badai di Bandung, tidak salah? Itu belum seberapa bila dibanding dengan tornado di Amerika, dan belum apa-apa bila dibanding dengan badai batu yang terjadi di negeri kaum Lut. Contohnya sudah ada. Lihat saja badai di Amerika, topan tornado. Mobil diangkatnya ke atas, pesawat diangkat ke atas. Saya pernah lihat itu tayangannya, bukan rekayasa, bukan TikTok, tapi tayangan film pendek dokumenter tentang badai dahsyat menimpa Amerika. Rupanya diameternya itu mencapai 1,5 kilo. Apa pakai diameter putaran? Nah, di bawahnya ke atas semua. Apapun yang dilewatinya. Kalau angin deras kencang dahsyat itu membawa namanya batu-batu besar, nih hasiba namanya. Karena kata hasiba itu adalah batu, kerikil-kerikil dan batu-batu yang banyak. Nah, dikatakanlah angin badai yang mengangkat, menerbangkan batu-batu hasiba. Intinya kami kirim kepada mereka hasiba, hujan badai batu, dengan 3 cara. Yang pertama, negeri mereka itu dijungkir balikkan dulu oleh malaikat. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan negeri mereka yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, diangkat. Terkenal dalam beberapa kitab, negeri itu diangkat oleh Jibril dengan sayapnya sampai mencapai awan-awan tinggi di langit, ananas sama, sehingga lolongan anjing di negeri mereka terdengar di penduduk langit tinggi. Ya, lolong anjing di negeri mereka yang diangkat oleh malaikat tinggi-tinggi sampai ke atas. Terdengar lolongannya penuh langit. Wallahu a'lam. Kemudian dibalikkan. Namanya aliyaha safilaha. Yang di atas ke bawah. Itulah negeri yang dijungkir balikkan. Lalu dilempaskan ke bawah, diiringi dengan amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami iringi dengan hujan batu. Hujan batu, yang batu tadi adalah batu-batu terbakar panas, yang diterbangkan oleh angin, batu terbakar panas menghujani mereka. Kemudian disusul dengan suara dentuman keras dahsyat. 3 nih. Arsalna alaihim hasiban, yang menimpa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi diperingatkan, diancam. Bahkan mereka minta datangan ancaman itu. Kelakuan mereka bukan kelakuan manusia lagi. Mereka adalah kaum perintis gay, kaum perintis homo. Kaum perintis itu, kalau dalam hadisnya, karena mereka adalah perintis, maka siapapun yang melakukan perbuatan itu, dosanya mereka pikul. Karena mereka perintis. Pelakunya berdosa, dan dosa pelaku ini akan dipikul oleh siapa yang merintis perbuatan. Ini kaum Nabi Lut, Amora itu, kaum yang merintis perbuatan keji berupa gay.
homo liwat lebih berbahaya daripada lesbi. Kalau lesbi tidak ada yang rusak jiwanya. Lesbi, anak gadis karena hati kepada produksi, lesbi kan. Tidak ada yang rusak adalah jiwanya yang rusak. Tapi kalau homo, yang rusak itu bukan hanya jiwa, alat kelamin mereka juga rusak. Kedua-duanya yang bergaul. Itu bahaya. Maka tercatatlah perbuatan itu termasuk salah satu dosa yang paling hebat bahayanya. Mereka tidak mau diperingatkan. Cuman catatannya, keingkaran, kebangkangan, kedurhakaan kaum Nabi Lut bukan hanya itu. Itu yang terkenalnya. Mereka syirik, mereka menyembah bala, mereka penyamun, mereka suka berbuat mungkar, mereka para pembegal. Di negeri kita kan ada namanya negeri pembegal, pembegal ada. Lewat kita dari jalur Sumatera sampai ke Bakau kan ada negeri-negeri tertentu, tapi bukan ganas. Ini ganas ini. Setelah dikasih peringatan, dakwah seruan ajakan setelah sekian lama bertahun-tahun, rasanya tidak lagi, karena Nabi Lut sudah diancam akan disingkirkan, akan dihilangkan, akan diusir. Turunlah malaikat. Orang-orang yang tadi ingin datang ke rumah Nabi Lut dibutakan matanya. Fatamasna. Kemudian Nabi Lut disuruh berangkat malam hari di waktu sahur. Ini ringkasnya. Berangkatlah Nabi Lut waktu sahur dan beliau tidak dibolehkan melihat ke belakang. Kabarnya, wallahu alam, menurut tafsir Ibnu Katsir, tidak satu orang laki-laki pun yang menjadi pengikut Nabi Lut. Tidak ada. Jadi tidak berhasil dakwah Nabi Lut. Hebat kita ada mengatakan tidak berhasil. Berhasillah. Beliau kan sudah menyampaikan sesampai-sampainya, menjelaskan sejelas-jelasnya, mendakwahi sejelas-jelas, seterang-terang. Berhasil itu bukan diukur dengan orang banyak. Kalau begitu berhasillah guru-guru kita yang datang Jakarta. Tidak berhasil Nabi Nuh namanya. Gitu? Siapapun yang dakwah ke negeri kita, ke masjid kita berhasil dah. Kalau itu Nabi tidak berhasil. Karena ada nabi-nabi, rasul-rasul yang tidak punya pengikut. Jadi keberhasilan jangan ukur dengan banyak orang. Banyak orang itu ada yang penatik, ada yang suka, ada yang benci. Nabi Lut tidak ada pengikut yang laki-laki. Wallahu alam, Allah lebih tahu. Tapi begitu tercatat. Beliau yang selamat cuma beliau dengan anak putri beliau 2 orang dan ditambah yang lain. Malam-malam hari ketika mendekati waktu sahur mereka disuruh berangkat, pergi. Tinggalkan negeri ini. Dan negeri ini akan ditimpa azab waktu subuh. Bukankah waktu subuh tidak lama lagi ya kita? Bukankah waktu subuh tidak lama lagi datangnya? Iya, sekarang berangkat. Itu perintah. Setelah berangkat di waktu subuh nih, azab itu biasanya datang di 3 waktu. Tengah malam, lagi orang asyik tidur. Subuh, orang baru antara sadar dengan tidak sadar, orang tidak siap. Dan tengah siang, waktu kailulah, waktu orang istirahat siang. Umumnya azab di 3 waktu. Sebagaimana tanya antum dalam surat Al-A'raf, di 3 waktu yang terkena azab. Nah, kaum Nabi Lut ditimpakan azab kepada mereka. Pertama, teriakan dahsyat, suara dentuman luar biasa yang mengerikan. Kemudian diiringi negeri mereka diangkat ke atas, lalu dibalikkan, disusul dengan hujan batu panas dihujani kepada mereka. Tidak ada yang tersisa. Waktu subuh, indah kalau terjadi nanti waktu subuh badai atau gempa atau apa, waspada kita. Atau tengah siang
atau tengah malam. Karena itulah waktu-waktu biasanya datang azab, sebagaimana tercantum dalam berbagai surat. Kemudian di sini dikatakan, masih ada waktu sedikit, inna arsalna alaihim hasiban ila ala Lut, melainkan keluarga Lut yang kami selamatkan, najjainahum bisahar, ayat yang ke-34. Najjaina, kami, najjaina, menyelamatkan kami akan mereka, itu Lut dengan keluarganya, di waktu sahar, kecuali istrinya. Istri Nabi Lut yang tercatat dalam surat Tahrim. Dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ada 2 orang perempuan jahat berada di tangan, di bawah kekuasaan, di bawah tanggung jawab 2 orang saleh. Pertama, istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul. Beliau dicoba diuji dengan istri yang seperti itu. Yang kedua, Nabi Lut diuji, dicoba dengan istri yang seperti itu. Tercatat dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Kita kan? 2 perempuan jahat berada di tangan 2 laki-laki saleh. Salah satunya istri Nabi Lut. Maka istri Nabi Lut ditinggalkan. Maka Nabi Lut berangkat diam-diam di waktu sahur menjelang subuh dengan keluarganya, tidak boleh menoleh ke belakang. Lalu tiba subuh, mulailah azab itu datang. Najjaina wisar ni'matan min 'indina. Ini adalah suatu nikmat. Ni'matan min indina maknanya ini suatu nikmat yang langsung kami anugerahkan di sisi kami. Itu penyelamatan Nabi Lut dan keluarganya daripada azab yang mengerikan. Kenapa namanya azab yang mengerikan? Ya, bumi dibalikkan. Saya ingat bahasa Biamka, dibalikkan negerinya oleh Jibril bagaikan membalikkan martabak. Itu bahasa Biamka. Bacalah tafsir beliau. Dibalikkan negerinya oleh Jibril bagaikan membalikkan martabak. Martabak itu bahasa Minang Totok boleh keluar. Dah lihat. Teriakan dahsyat luar biasa. Jangankan teriakan dahsyat, bunyi yang luar biasa keras menggema, bunyi Gunung Merapi badan tuang, saya ke petang lah menggigi ya banyak. Berkali-kali bunyi Gunung Merapi badan tuang. Lebih-lebih malam, petang jam barat. Orang lalu tu tak tahu. Dan tuang tu lah gigi ya, Pak. Jangan. Ini tak teriakan yang memang luar biasa dahsyat, sayhah. Jadi 3 jenis azab. Jadi nikmatan ini suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Lut dan keluarga beliau, yaitu diselamatkan daripada azab itu. Ni'matan min aina kadzalika najzi man syakar. Kadzalika seperti demikian itulah najzi. Kami memberikan balasan, najzi, kami berikan balasan man, kepada siapa saja yang bersyukur. Syukur di sini adalah berupa iman dan ketaatan. Iman itu nikmat, ketaatan itu nikmat, disyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat iman? Perkokoh, permantap, perkuat, perteguh iman itu, jangan tanggal lepaskan, kemudian buktikan iman itu dengan amal. Itu amal ketaatan. Orang yang mempertahankan, meneguhkan, mengokohkan, menguat, menambah iman mereka dengan ilmu, dengan amal, dengan membaca ayat-ayat Allah dan seterusnya,
itu orang yang mensyukuri nikmat iman. Jangan lupa, nikmat yang tertinggi itu iman. Syukuri, nampakkan nikmat itu dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan, dengan amal saleh. Itu namanya menampakkan nikmat iman. Karena iman bukan dibaca-baca. Iman harus dibuktikan. Nah, seperti itulah kami selamatkan orang yang bersyukur. Berarti siapapun yang bersyukur, mensyukuri nikmat iman, nikmat keyakinan yang Allah beri, dibuktikannya nikmat itu dengan amal saleh, ketaatan, dia telah bersyukur. Orang ini apabila terjadi petaka, bencana, siksa, azab, akan diselamatkan. Karena bunyinya najzi. Kami akan selamatkan siapa saja yang bersyukur. Contohnya Nabi Lut dan keluarganya. Sebaliknya, ditinggalkan istrinya yang tidak mensyukuri. Dapat suami Nabi Lut. Suami saya Nabi Lut. Asal dia tak disyukuri nikmat suami. Hebatnya Nabi Lut tak menceraikan isterinya. Nabi Nuh tak menceraikan isterinya, tak. Dipakainya. Karena itu ujian. Tetap dipakainya isterinya. Kalau awak itulah sambuh ini, semua produksi leak dipasang. Itu yang pertahankan. Masuk kasawaknya. Tak diceraikan. Dipertahankan oleh Nabi Lut. Yang menceraikannya cuma azab. Tinggalkan istrimu, berangkat. Istrinya minal ghabirin, termasuk orang yang dibiarkan tinggal untuk disiksa, dihukum. Itulah istri Nabi Lut. Ini pelajaran kita, bersyukur. Syukuri nikmat iman. Salah satu bentuk syukur nikmat iman, duduk di rumah Allah, dengarkan ayat Allah, itu syukur. Membaca ayat Allah, memahaminya, merenunginya, lalu mengamalkan petunjuknya, itu syukur. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Al-Quran. Nabi istri Nabi Lut tidak mensyukuri nikmat suami. Saya ingat, saya bercerita setengah minit saja. Kalau lebih setengah minit tidak masalah. Ada seorang suami bicara sama istrinya. Paling tidak, walaupun saya begini, syukurilah, tanya kepada istrinya. Kenapa itu kata istrinya? Saya tidak pernah judinya. Saya tidak ada berburu. Saya tidak ada keluar-keluar malam. Pulang malam-malam tidak ada. Di rumah saya. Saya salat. Itu saya syukurilah ikoncak. Jangan lain-lainnya minta. Itu suaminya. Saya tidak berjudi, tidak minum tua, tidak berburu babi. Dan saya tidak ada bertengah-tengah malam keluar rumah. Syukurilah itu. Penghidupan kita seperti ini, iya, itu kan ujian kita, suaminya kepada istrinya. Tapi dasar istri memang perempuan, ya itulah. Ini cerita setengah menit saja nih. Istri-istri kalau dapat suami yang seperti ini, berjudi tidak, minum tua tidak, berhuru hara tidak, ini syukurilah dulu. Ini istri Nabi Lut tidak mensyukuri suaminya Rasul. Istri Nabi Lut Rasul pertama, suaminya Nuh tidak mensyukuri. Syukuri. Tapi itu tidak kaji itu. Tidak kaji sebentar. Yang kaji yang tadi. Ditinggalkan istri Nabi Lut, diselamatkan Nabi Lut. Inti kaji kita sesubuh ini adalah bahwa inilah contoh-contoh kaum-kaum yang menentang kebenaran, menolak kebenaran, angkuh sombong untuk menerimanya. Mereka mempertahankan kekufuran dan kesyirikan. Mereka mempertahankan diri dan bangga dengan hal itu, berupa kemaksiatan, kemaksiatan. Kalau bahasa sekarangnya, bangga dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Bahkan pembela-pembelanya sambuah banyak. Iko tekui, Pak. Lalu
orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat iman, nikmat taat adalah orang-orang yang akan dipelihara, dijaga oleh Allah daripada ancaman siksa. Kalau satu negeri sudah merajalela kejahatan-kejahatan, tidak mungkin lagi kita akan merubah negeri itu, apalagi tidak mungkin kita menyelamatkan diri berangkat tinggalkan negeri itu. Tidak mungkin lagi kita di negeri itu mempertahankan iman kita, ibadah kita. Bahkan negeri itu tidak bisa lagi kita berbuat menasihat sudah, menasihati sudah, menjelaskan sudah, menjelaskan sudah, dah berangkat tinggalkan negeri itu. Jangan pertahankan juga. Kapal sudah akan bocor, sudah akan tenggelam, jangan bertahan di situ. Ini pelajaran di kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati, waspada suatu petaka yang datang yang tidak hanya menimpa para pelaku-pelaku kejahatan, tapi juga menimpa orang-orang yang ada di negeri itu. Kalau di negeri itu ada orang-orang saleh pun, jika mereka masih bertahan di situ, mereka juga kena. Tetapi dia tidak boleh meninggalkan suatu masyarakat. Kalau masyarakat itu butuh dengan kita, kasihlah pelajaran, nasihat, dakwah, anjuran. Mereka menerima, atau mereka ada sebagian menerima, tetap jangan lari. Yang kita harus lari menyelamatkan diri itu ketika tidak ada lagi harapan, tidak mungkin lagi bertahan, baru berangkat dari negeri itu. Kenapa tidak mungkin lagi? Selamatkan diri. Saya rasa itu kaji kita subuh ini. Semoga ada berfaedah, bermanfaat bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.